Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Hafidin selaku dosen pengampu pada mata kuliah Wawasan Pendidikan, saya Ardili Irsyayati dengan NIM 110462410, Program Studi Pendidikan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan poster saya tentang membangun generasi maritim sebagai generasi emas Indonesia. Nah, kita akan membahas mengapa sih Indonesia butuh generasi maritim. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan laut yang luas dan kekayaan bahari yang melimpah. Namun, selama ini perhatian terhadap sektor maritim masih kurang optimal. Nah, melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat, generasi muda dapat dibentuk menjadi generasi maritim yang memiliki pengetahuan, kepedulian lingkungan, serta keterampilan untuk menjaga dan mengembangkan potensi laut Indonesia. Dengan membangun generasi maritim, kita tidak hanya melestarikan budaya dan lingkungan laut saja, tetapi juga memperkuat kemandirian bangsa di sektor maritim dan juga ekonomi kelautan. Generasi inilah yang akan berkontribusi besar dalam mewujudkan generasi emas Indonesia. Generasi yang cerdas, berkarakter, dan juga mampu menjadikan laut sebagai kekuatan nasional. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mengapa generasi maritim penting bagi Indonesia emas. Ada 7 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pentingnya wawasan pendidikan maritim. Wawasan pendidikan merupakan bekal pengetahuan, sikap, dan kesadaran yang membentuk cara pandang seseorang terhadap suatu bidang. Dalam konteks ini, wawasan pendidikan maritim menjadi dasar penting untuk menumbuhkan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap laut. Dengan adanya wawasan ini, generasi muda akan lebih memahami potensi laut Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana mereka dapat berperan aktif dalam menjaga dan mengelola sumber daya kelautan. Nah, tanpa wawasan yang memadai, potensi laut di Indonesia bisa terabaikan dan bahkan rusak oleh tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, wawasan pendidikan ini sangat penting untuk membangun generasi maritim Indonesia emas. Yang kedua yaitu pendidikan maritim. Pendidikan maritim adalah proses belajar yang berfokus pada pemahaman tentang laut dan semua aspek yang berkaitan dengannya. Mulai dari ekosistem laut, budaya pesisir, teknologi perkapalan, hingga ekonomi kelautan. Pendidikan ini tidak hanya penting untuk anak-anak yang tinggal di wilayah pesisir saja, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia dan juga untuk mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Sudah seharusnya pendidikan maritim menjadi bagian dari kurikulum nasional. Melalui pendidikan ini, peserta didik dapat memahami pentingnya laut sebagai sumber kehidupan, sarana transportasi, penghasilan pangan, dan juga bagian dari identitas bangsa. Selanjutnya yang ketiga yaitu siapa itu generasi maritim. Generasi maritim adalah sebutan bagi generasi muda Indonesia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan juga kepedulian tinggi terhadap kelautan dan lingkungan laut. Mereka adalah anak-anak muda yang tumbuh dengan kesadaran bahwa laut bukan hanya sumber daya ekonomi saja, tetapi juga bagian dari warisan budaya dan ekosistem global yang harus mereka jaga. Generasi maritim diharapkan mampu mengelola laut dengan pendekatan ilmiah dan juga berkelanjutan, serta memanfaatkan teknologi dan juga menjunjung nilai-nilai budaya maritim Indonesia. Dengan inilah generasi yang akan membawa Indonesia menjadi poros maritim dunia di masa depan nanti. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu peran masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan merupakan kelompok yang memiliki kedekatan langsung dengan laut. Mereka tidak hanya menggantungkan hidup dari hasil laut, tetapi juga menyimpan banyak pengetahuan lokal tentang ekosistem laut, musim penangkapan, serta tradisi pelayaran. Sayangnya, banyaknya masyarakat nelayan masih menghadapi berbagai tantangan seperti kemiskinan, pendidikan rendah, dan juga perubahan iklim. Oleh karena itu, dalam membangun generasi maritim, sangat penting untuk melibatkan masyarakat nelayan sebagai mitra dalam pendidikan, pelestarian budaya, dan juga pengelolaan laut. Karena mereka adalah penjaga budaya maritim yang sesungguhnya dan juga mereka berpotensi menjadi guru kehidupan laut bagi generasi muda selanjutnya. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu budaya maritim sebagai identitas bangsa. Budaya maritim adalah kumpulan nilai, kebiasaan, dan juga tradisi yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat pesisir. Contohnya adalah upacara sedekah laut,
cerita rakyat pelaut, teknik membuat perahu tradisional, hingga bahan khas masyarakat pesisir. Budaya ini mencerminkan identitas Indonesia sebagai bangsa maritim. Menghidupkan kembali budaya maritim berarti menguatkan jati diri bangsa dan juga mengajarkan kepada generasi muda bahwa laut adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Budaya maritim juga menjadi cara untuk mempererat hubungan manusia dengan alam, serta mengajarkan etika pelestarian lingkungan sejak dini. Nah, yang keenam yaitu literasi lingkungan maritim. Literasi lingkungan maritim adalah kemampuan memahami bagaimana laut bekerja sebagai ekosistem, bagaimana aktivitas manusia berdampak terhadapnya, dan juga apa yang bisa dilakukan untuk menjaganya. Literasi ini meliputi pengetahuan tentang pencemaran laut, pelestarian biota laut, serta pentingnya menjaga laut dari kerusakan. Dengan literasi yang baik, generasi muda dapat berpikir kritis dan juga bertindak bijak dalam menjaga kelestarian laut. Contoh sederhananya dari literasi ini adalah menghindari penggunaan plastik sekali pakai dan juga tidak membuangnya ke sungai atau pantai, serta mendukung program konservasi laut di lingkungan sekitar. Dan yang ketujuh yaitu habitat laut. Habitat laut adalah lingkungan tempat hidup organisme laut seperti ikan, terumbu karang, lamun, mangrove, dan juga berbagai spesies laut lainnya. Habitat ini sangat penting karena menjadi tempat berkembang biak, mencari makan, dan juga berlindung bagi para makhluk yang ada di laut. Contohnya seperti terumbu karang yang menyediakan tempat tinggal bagi ribuan jenis ikan. Terus juga padang lamun yang dapat membantu menjaga kejernihan air. Nah, jika habitat ini dirusak akibat pencemaran, penangkapan ikan yang liar, atau pembangunan pesisir yang tidak ramah lingkungan, maka keseimbangan ekosistem laut akan terganggu dan rusak. Oleh karena itu, kita harus menjaga habitat laut dan juga menjaga keberlanjutan sumber daya laut dalam kehidupan manusia untuk masa depan, agar lautnya tidak tercemar dan tidak rusak. Baik, itu tadi yang telah saya sampaikan mengenai membangun generasi maritim sebagai generasi emas Indonesia. Semoga para generasi maritim bisa terus bertanggung jawab dan juga mencintai laut. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.